bagaikan kain serket yang kotor. Begitulah Rasulullah memberikan contoh kepada kita. Di sini kita akan mengaji untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Kita sama-sama memperbaiki amal ibadah kita sama-sama untuk berjuang menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk melanjutkan dari pengajian kita dari kemarin 2 minggu yang lalu kita sudah mukadimah. Sekarang ini kita membahas tentang bayan makna nafsi wal ruh wal qalbu wal amal wa ma huwa murad bi hadzal lisan. Yang artinya bayan makna nafsi. Ini kitab menerangkan tentang nafsu yang ada pada diri kita masing-masing. Kita punya semua. Waruh, apakah yang maksud dengan ruh? Yang sering kita pakai setiap hari. Kita ingin tahu kemanakah letaknya. Dari kitab ini akan memberikan petunjuk kepada kita dari apa-apa yang nanti akan diterangkan tentang roh. Wal qalbu, dan hati, yang mana Allah telah menitipkan kepada kita masing-masing hati. Wal aqlu, dan akal. Wa ma huwa murad bi hadzal lisan. Apakah yang dimaksud dengan nama-nama ini? Nama-nama yang 4 ini apa yang dimaksud? Ini nafsu, wal roh, wal akal, wal qalbu. Apakah yang dimaksud? Iqlam hadil asma' arba'ah. Ketahuilah bahwasanya nama yang 4 ini, yang dimaksud yang 4 ini itu roh, nafsu, qalbu, dan akal. Tusta'mal fi hadil abwab, yang dipergunakan di dalam bab pengajian ini. Waqala Ibnu ulama, berkata sebagian ulama, man yufidu fi hadhihi lisan wa ikhtilafi ma'aniha wa hududiha wa samiyatuha. Dan sedikit para ulama untuk menyampaikan tentang roh, akal, dan qalbu dan hati. Wakilah, dan banyak perbedaan pendapat dalam penyampaiannya. Wa ma'aniha, dan memberikan makna daripada nama yang 4 itu. Wa hududuha, dan batas-batasnya. Wa musammaituha, dan pemberian nama-nama yang 4 itu tentang roh, akal, qalbu, wa nafsu. Wa aksaru awali mansyubuhal jahal, dan kebanyakan dari para penyampaian tentang roh, akal, dan hati kurang memahami. Bijahili, karena kurang memahami. Jahil artinya bodoh, berarti tidak bagus, tidak mengertikan mana bodoh, kurang memahami. Anhal al-Islami, tentang nama-nama ini. Wastirohuha, dan persekutuan dari nama-nama ini. Baina musamiyatuha mukhtalifatun, tentang pemberian nama itu banyak perbedaan. Wa an nasri fi makna hadhihi al-Islami ma yata'allaqu bi qadina, dan kami ingin akan menyampaikan, akan menerangkan secara satu persatu tentang nama-nama yang tersebut tadi. 4 nama itu kami akan menerangkan kepada teman-teman.
Maya ta'ala firasina, apa yang kami ketahui, apa yang kami memahaminya untuk menyampaikan kalimat tadi. Lafzul awal, yakni lafaz yang pertama. Lafzul qalbi, yang dimaksud dengan qalbi, dengan hati yang ada pada kita. Wahidlah dimaknanya. Adapun hati ini mempunyai dua makna. Ahaduma al-husnu bari, asyatan mauti bijan bil-ihsan min as-salat. Ahaduma salah satu dari pengertian tentang hati itu husnu bari, yaitu berupa segumpal daging, bagaikan buah sanubari. Mauti bijan bil-ihsan min as-salat, dan dia itu si segumpal itu, si kalbu itu berada di arah kiri dada, seperti dia berada di arah kiri kita, si kalbu. Wahwa lahmun maksud, dia itu adalah daging yang khusus. Bibadi tajwid, di dalam daging itu, di dalam hati itu tajwid ada lubang. Kopi dari tajwid yang beraswad, di dalam lubang hati itu ada darah yang hitam. Wahwa memahuluh dan bukan, dan di sanalah tempatnya roh dan tempat persembunyian, makna tinggalnya wamak dan luar. Walasna nafsadul al-kabusatuhu wa kaifiyatuhu, dan kami tidak akan membahas di dalam kitab ini tentang pekerjaan dari hati itu, kaifiyatuhu, dan apa yang dilaksanakan oleh hati itu. Ijta'alakum bihi rajul akibat, sedangkan tentang hati yang dibahas dalam kitab ini, yaitu yang berhubungan tentang ilmu kedokteran. Berarti, Imam Al-Ghazali tidak akan membahas yang berhubungan tentang ilmu kedokteran. Dan ini karena dia itu membahas hati yang di dalam. La ta'alamu fil aqwaqil dunia, dan ilmu tentang kedokteran tidak ada hubungannya dengan ilmu agama yang tidak akan bahas. Jadi yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali adalah hati yang berhubungan tentang nurnya Allah yang bisa mengantarkan kita untuk menuju kepada ridhonya. Itu yang dibahas oleh Imam Ghazali. Tidak dia membahas masalah hati secara lahiriah, hati pernah istilahnya hepatitis A, hepatitis B, itu tidak haknya kami, kata Imam Ghazali. Kami tidak berhak untuk menyampaikan hal itu. Yang berhak menyampaikan itu adalah orang kedokteran, yakni orang yang berhubungan dengan ilmu kedokteran. Ini kalau ada dia perspektif di sini baru bisa menerangkan apa sih hati secara lahir. Apakah yang dimaksud dengan hepatitis A? Apakah yang dimaksud dengan hepatitis B? Dan penyakit yang ada dalam hati, penyakit lahir tapi bukan penyakit hati. Sedangkan Imam Ghazali yang dibahas di sini adalah penyakit hati. Nah, di sinilah perlu kita sebagai umat Rasulullah mengingat nama Allah, perlu kita itu menjaga kebersihan kita. Karena hepatitis maupun hepatitis A dan hepatitis B yang disebabkan oleh bakteri-bakteri, mungkin tidak lupa untuk makanan sehingga pikul terus masuk di sana. Kita tak tahu besok paginya kita ngambil saja tanpa kita rebus lagi, tanpa kita goreng, maka itu akan menjadikan bakteri.
Apabila bakteri itu kita makan, yang tadinya bekas tikus kita makan, maka lama-lama akan menjadi bakteri masuk ke dalam hati. Masuk ke dalam hati itu dan menyebabkan penyakit. Penyakit yang dimaksud dengan penyakit hepatitis A, hepatitis B, apalagi terang itu yang punya. Kita tidak mengerti masalah itu. Wahada qalbu mawjud fil bahaim. Sedangkan hati itu juga berada di binatang. Di kambing juga punya, samping juga punya hati. Bahwa mawjud fil mayyit, bahkan dia itu ada juga hidup di orang yang meninggal juga ada hati. Nahnu idza ataqna laful qalbu bi hadhihi kitab an nahnu fi dzalik. Dan kami menerangkan tentang hati kitab ini. Tidaklah kami jelaskan qit'atul rahmun la qadralahu, yang mana kami menerangkan tentang zahir daripada hati. La qadralahu, tidak ada kemampuan kami untuk menyampaikan. Secara ilmu kedokteran kami tidak mampu, tidak ada kemampuan. Wa min alimul syahadat, yaitu hati itu berada di alam syahadat, alam saksian. Istidul bahatin bihasatil basar padahal hanya ada ini, dan dia itu hati itu dapat dilihat oleh manusia dan juga ada pada binatang. Wal maknasan, adapun makna yang kedua dari hati, ya ini yang dibahas oleh Imam Ghazali. Wa huwa rabbani ruhani. Kami akan membahas di dalam pengertian yang kedua. Yang dimaksud dengan hati di dalam kitab ini adalah latifah rabbani, yakni sebuah daging yang amat halus yang bersifat ketuhanan rohaniah. Bihadzal qalbu jasmani, dia berada di hatinya, hati manusia, di jasad jasmani manusia. Dia tersembunyi namun dia ada pada manusia. Kalau yang lahirnya diterangkan oleh dokter, kalau yang matinya, ya ini yang kita cari bersama. Kalau latifah di hakikat insan, dan dia itu berhubungan dengan segumpal daging yang amat halus, hakikat insan itu yang dimaksud dengan hakikat insan, hakikat insan. Wahwa mendikul alimul arif minat bisa, dan dia hati itulah yang akan bisa menangkap ilmu pengetahuan. Hati yang ada pada kita itu bisa menangkap ilmu pengetahuan, bisa kita menyampaikan, bisa kita ingat. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman. Kok bisa kita baca? Di mana kata-katanya? Kok dulu kita bingung kita sampai 3 kali kan, kok sekarang kita bisa? Di mana kata-katanya? Kok bisa kita hafal? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berdoa Allah Muhammad. Itu yang kita bahas sekarang. Kok bisa kita baca? Itulah namanya ruh rabbani yang ada pada diri kita, yang bersifat Tuhan, yakni hati yang bersifat Tuhan. Wal mutal wal ma'aqib wal ma'anib wal maqalib indallah, dan hati itulah nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah SWT tentang ibadah yang terlaksanakan. Wal ma'anib, dan dia akan dihina oleh Allah. Kamu pergunakan untuk apa? Umur kamu, kok kamu sampai
lupa padaku, dia akan makhotib yang akan diminta tanggung jawabnya, akan diajak jawab kepada Allah. Qad tahiyat ungkulu aksadil khalqi biidraki wajib la'ati fa'inna ta'ala kulli syai'in ta'ala kul a'rad bil ajsam. Inilah kekaguman, mengagumkan, hati yang mengagumkan kepada seluruh manusia, seluruh orang-orang yang berakal tentang kebesarannya hati itu, tentang kemuliaan hati yang apabila kita dapat memuliakan dengan baik, apabila kita dapat melaksanakan dengan baik. Wahwa muta'alliqun bima'lil mukasyafah, dan hati itulah yang akan bisa menangkap cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ilmu mukasyafah, ilmu laduni yang Allah berikan kepada seseorang tanpa belajar. Itu namanya ilmu mukasyafah. Laisa alatna hadzal kitab ila ulumil muamalah. Sedangkan kami tidak akan membahas secara mendalam tentang mukasyafah ini. Yang kami bahas adalah tentang muamalahnya yang kita belajar sekarang ini. Kita bisa baca alhamdulillah rabbil alamin, bisa kita mengaji karena kita belajar. Tapi kalau orang yang diberi ilmu mukasyafah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa belajar, dia langsung bisa. Ustaz Arif Syakir Ruh wadalikan mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itulah roh itu tidak diperbolehkan oleh Rasulullah untuk membahas secara mendalam. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya katakan nanti, maka kami tidak akan membahas yang secara mendalam kita ini. Artinya maksudnya itu karena masalah yang secara mendalam milik Allah Subhanahu wa taala, bagaimana disebut dalam Al-Qur'an yang selalu mengenai kulli ruh min amri rabbi. Kamu ditanya bagi Muhammad tentang roh, maka jawab kepada orang kafir itu tentang roh. Roh itu min amri rabbi adalah kepunyaan Allah dan milik Allah, yang Allah tahu apa yang hakiki. Itulah yang dapat kami sampaikan. Ini masalah kalbu yang memang rumit, rumit. Namun perlu kami terangkan bahwa yang dimaksud dengan kalbu di dalam kita ini hati yang mana kita sama-sama diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebut dalam satu hadisnya kita akan Allah sahabat-sahabat saya jasa tidak masalah saya jasa. Wa ma ya Rasulullah qalbul mu'minin. Inna lillahi wa inna ilaihi di dalam jasad seseorang masing-masing tidak mudghah ada segumpal daging. Bisa terlihat apabila bagus daging itu bagus dipelihara, sangat cair jasad, baguslah perilaku orang. Wajah masalah apabila salah kita membawa si kalbu itu masalah cair jasad, maka jeleklah perilaku orang. Waman ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan segumpal dia ya Rasulullah? Itu hati, hati kita. Inilah yang perlu kita perbaiki, perlu kita renungkan, kita camkan, kita perbanyak zikirkan. Bagaimana di dalam Al-Quran ada zikirlah dengan Al-Quran banyak-banyaklah mengzikir kepada Allah Subhanahu wa taala banyak. Tatmainnul qulub dengan menyebut zikir kepada Allah yang banyak itu akan dapat menerangkan
mulut kamu akan dapat menenteramkan hati kamu. Kalau telah tenteram hati kita, apabila telah terang hati kita, maka akan mudah kita untuk melakukan ibadah, mudah kita melakukan satu pertolongan yang berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pembahasan yang baru kita nyambut kepada kalbu hati. Yang mungkin untuk bab selanjutnya nanti makna nafas yang berhubungan dengan nafsu. Karena dalam hati kita perlu perbaiki, tapi ada nafsu yang mengarahkan kita jangan. Yaitu nanti kita bahas itu masalah nafsu dan wal akal dan akal. Yang ada pada diri kita itu yang penting kita perbaiki, yang penting kita langgengkan untuk zikir, sehingga Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah adalah tujuannya untuk membersihkan hati ini. Karena hati ini dia itu membutuhkan secara makna jasmani dia perlu. Secara jasmani kita kasih dia apa istilahnya gizi, makanan bergizi biar sehat. Kita perlu pelihara secara zahirnya si kalbu itu, si hati itu biar jangan dia kena hepatitis. Caranya memelihara kemana? Ya kita tuh harus sesuai dengan anjuran Rasulullah. Analog dan rumah kita tahu bagus-bagus, naruh makanan kita, jangan kita bersekongkol dengan tikus, karena tikus itu akan membuat bakteri sehingga bakteri itu akan menyebar sehingga itu pada hati akan timbul satu penyakit. Itu zahirnya. Ya ini batinnya yang perlu kita bersihkan dengan zikrullah, dengan memperbanyak zikir kepada Allah, dengan etika, dengan memperbanyak tafakkur kepada Allah, dengan memperbanyak Zainul Dawu sholat Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Itulah yang akan menjadi makanan untuk hati kita. Kalau zahirnya dia perlu makan nasi, perlu kita makan nasi, dan tidak bisa ibadah. Namun kita harus mengingat bahwa kita punya latifah rabbani, yakni suatu yang amat halus, yang bersifat ketuhanan itu. Hati kita perlu dia itu dengan zikrullah, yang makanan dia adalah zikir kepada Allah. Makanan hati kita yang bersifat batiniah itu dia perlu baca Al-Quran. Ya seimbang. Dan jangan kita tuh hanya mencari dunia saja, lupa kita kepada akhirat kita. Hadirin muslimin rahimahullah, itulah bab tentang hati. Nanti kita akan membahas kelangsungan dari kitab sendiri tentang bab nafsu, bab roh, bab akal. Itu kelanjutan dari bab ini. Yang kita bahas sekarang ini adalah bab kalbu. Itu yang disampaikan, mudah-mudahan berkat pertemuan kita ini, berkat kita itu berjuang untuk menuju kepada ilmu Allah, untuk menuju ilmunya Allah. Allah memberikan hidayah kepada kita. Semoga kita ini menjadi orang yang selamat dalam hidup dunia, selamat hidup akhirat. Amin. Ya rabbal alamin. Salam qaulan min rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi siaran kita pelajaran ngaji Ihya Ulumuddin, alhamdulillah sudah selesai di Masjid Besar Al-Muhajirin Kampung Islam Kepal. Alhamdulillah ini bersama dengan Al-Mukarram Dr. Andes Haji Solihin. Terima kasih telah menyaksikan ngaji kita pada maghrib ini. Sekali lagi terima kasih ngaji bareng, alhamdulillah semoga memberikan barokah ilmu manfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.